Bab 1463. Proyeksi sumber energi. Aku tidak bermaksud begitu. Erikin tersenyum pahit. Katakan saja padaku di mana ada lebih banyak monster sumber energi seperti itu. Sumber energi semacam ini relatif langka, dan tentunya tidak ada di bagian luar ruang. Kita harus masuk ke dalam. Sarlenekin menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang dipikirkan Erikin. Tapi melihat Erikin percaya diri, dia tidak bertanya banyak. Keduanya terbang menuju ke kedalaman gunung. Semakin terbang ke dalam, semakin Erikin merasa bahwa sumber energi di sekitarnya lebih kuat. Di tanah, bahkan ada aura monster sumber energi yang membuatnya merasa sedikit terancam. Sini saja. Sarlenekin melihat sekeliling untuk beberapa saat, dan terbang turun bersama Erikin. Melihat Erikin mulai menggambar formasi tanpa henti di tempat ini, Sarlenekin mengerutkan kening. Erikin benar-benar ingin mengikuti teknik yang sama, ingin memahami sumber energi angin. Tapi kemudian, ketika formasi dimulai, Sarlenekin sedikit terkejut. Karena setelah Erikin menyalakan formasi, semua sumber energi di sekitar ditarik. Kali ini bukan untuk sumber energi elemen emas, jadi Erikin langsung memanggil pedang dewa bertangan 1000 dengan menggunakan kekuatan terkuat. Cahaya pedang menari dengan liar seperti badai. Di mana pedang dewa lewat, monster yang menyerang pun terkoyak. Beberapa monster sumber energi berkultivasi lebih kuat. Erikin memegang pedang Kingtong dan menggunakan jurus 13 tebasan, dan pada dasarnya itu hancur dalam sekejap mata. Sumber energi dalam jumlah besar membumbung tinggi ke langit, dan Erikin segera mengerahkan sumber energi di tubuhnya untuk menyerapnya. Segala jenis sumber energi seperti untaian filamen disedot ke laut kesadaran oleh Erikin, dan sumber energinya terisi dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama, perasaan menggembung juga meningkat, dan Erikin merasa kepalanya terisi terlalu banyak, dan akan segera meledak. Tidak bisa. Erikin mengerutkan kening, dan dengan tegas berhenti menyerap. Perasaan itu sedikit mereda. Berbagai sumber energi kehilangan daya isapnya dan menghilang dengan cepat di udara. Bila menyerap setiap jenis sumber energi, dengan skala laut kesadaran aku saat ini sama sekali tidak tahan. Erikin tidak berdaya, seluruh langit dipenuhi sumber energi yang menggoda, tetapi sakunya tidak cukup besar untuk menampungnya. Mari kita serap secara terpisah dulu, dimulai dengan sumber energi guntur. Setelah mengambil keputusan, Erikin mengubah beberapa pola formasi, sehingga formasi ini hanya akan menarik monster sumber energi guntur. Di sampingnya, mata Sarlenekin membelalak karena terkejut, dan berdiri terbengong di sana sebentar. Adik keempat, apakah kamu baru saja menelan sumber energi? Sarlenekin bertanya dengan suara terkejut setelah sadar. Ya, ketika aku merasakan sumber energi elemen emas kemarin, aku tiba-tiba mendapat inspirasi. Lalu aku mempelajarinya, kata Erikin. Sumber energi ini bisa diserap begitu cepat. Sarlenekin tampak luar biasa. Apakah metode aku istimewa? Melihat wajah Sarlenekin yang terkejut, Erikin juga terkejut, dan dia menjelaskan tentang metodenya. Sebenarnya juga sangat sederhana, yaitu menggerakkan rasi bintang di ruang sumber energi untuk menghasilkan daya hisap dan menelan sumber energi eksternal yang tidak terikat. Ruang sumber energi aku adalah sekumpulan serigala padang rumput. Bagaimana prajurit dewa dapat menghasilkan pusaran dan menyerap sumber energi? Sarlenekin tidak tahu harus tertawa dan menangis. Ternyata serigala perang merah itu diubah oleh sumber energi kamu. Erikin juga tiba-tiba mengerti, proyeksi sumber energinya adalah bintang, yang dengan sendirinya memiliki atribut hisap, tetapi Sarlenekin tidak memilikinya. Dengan cara ini menjadi keuntungan. Apakah hanya sedikit yang memiliki sumber energi dengan daya isap? Lebih dari kurang, hampir tidak pernah terdengar, ruang sumber energi kamu terlalu langka.
Sarlene Kin pun berkata dengan emosi, sebenarnya kamu akan mencapai fase transendensi, cepat atau lambat kamu akan mengetahui hal-hal ini. Ketika level itu tercapai, kultivator sering berkelahi dengan proyeksi sumber energi, seperti serigala di ruang sumber energi aku. Jika mampu mengendalikan serigala pemimpin, maka akan lebih kuat dari klan serigala pada umumnya. Jika seseorang memiliki pohon sebagai sumber energinya, maka bisa diubah menjadi pohon besar menembus langit yang bisa menjadi pertahanan dan persembunyian. Yang lainnya, seperti istana, bisa jadi beton di lapangan saat berlatih di lapangan. Tidak perlu ada penjaga sama sekali. Selama seseorang muncul di istana, kultivator akan melihatnya. Tapi bintang kamu ini benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk bertarung. Apakah mungkin menggunakan bintang untuk memukul lawan? Sarlene Kin mengerutkan kening, atau ini adalah sumber energi tambahanmu, yang tidak konkret sama sekali. Jika demikian, meskipun sekarang ini memungkinkan kamu untuk menyerap sumber energi lebih cepat, saat di fase transendensi, orang lain memiliki sumber energi yang besar, ini akan merugikanmu. Memikirkan hal ini, nada suara Sarlene Kin agak serius. Meskipun sumber energi konkretnya rata-rata, jika dilepaskan, serangan sekawanan serigala juga luar biasa. Tapi Eric Kin memiliki bintang penyedot, apakah akan menyedot masuk musuh, bukankah lebih cepat mati? Eric Kin mengerutkan kening saat mendengar ini. Kakak ketiga menganalisanya demikian, konkret sumber energinya sepertinya tidak memiliki daya tempur yang tinggi. Memukul orang dengan bintang. Dia merasa cukup baik, setidaknya menakjubkan. Jangan khawatir, mungkin ada misteri lainnya, tapi kamu tidak menyadarinya. Sarlene Kin menghibur. Eric Kin tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka ada yang salah dengan sumber energi bintang ini, dan itu masih lama untuk mencapai fase transendensi, jadi percuma baginya untuk banyak belajar sekarang. Singkatnya ketahui peran sumber energi bintangnya. Eric Kin mulai menyerap sumber energi dengan percaya diri dan keberanian. Meskipun Master Abadi Rui meninggalkan banyak sumber energi, jika dia duduk dan makan terus, tetap saja akan habis suatu hari nanti. Sarlene Kin menggunakan poin prestasinya di keluarga selama beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan kesempatan penyerapan ini. Eric Kin secara alami tidak mau rugi. Sumber energi guntur meningkat pesat karena Eric Kin terus menyerapnya, dan Eric Kin juga menyerap beberapa jenis sumber energi lainnya. Satu-satunya penyesalan adalah sumber energi angin, karena Eric Kin belum merealisasikannya sehingga tidak dapat menelannya dengan sumber energi bintang. Sore harinya, Eric Kin beristirahat sejenak, menghitung jumlah sumber energi yang telah dia kumpulkan. Dalam sepanjang sore, sumber energi guntur sebelum fase transendensi seharusnya memiliki cadangan yang cukup. Selanjutnya mari belajar tentang sumber energi angin. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk melihat sumber energi selain di sini, dan Eric Kin tidak berniat untuk terus menggunakan aura bintang. Sumber energi 7 elemen harus dikuasai, jika ingin berlatih Raja Kin ke puncak level kedua. Oleh karena itu, Eric Kin berencana untuk memahami sumber hingga batas tertentu untuk energi yang paling sulit dipahami di antara ketiganya yaitu angin. Dan ketika Eric Kin dan Sarlene Kin sedang berlatih di ruang giok darah di tanah leluhur keluarga Kin, para tetua tertinggi yang diundang Warren Kin untuk memeriksa senjata leluhur, akhirnya mendapatkan hasil. Ternyata Eric Kin tidak punya masalah. Apakah dia benar-benar mendapat pengakuan terkuat dari 3 leluhur dengan kekuatannya sendiri? Di perkumpulan para tetua, mata Filbert Kin membelalak tak percaya dengan hasil ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama puluhan ribu tahun di keluarga Kin, dan ternyata muncul pada Eric Kin yang dia pandang rendah dan menganggapnya anak haram. Melihat ekspresi Filbert Kin, wajah Warren Kin masam. Filbert Kin, apa maksud reaksi kamu ini?
Eric Kin adalah garis keturunan keluarga Kin kita. Dia mendapatkan pengakuan leluhur kita merupakan berkah keluarga Kin kita. Tidakkah kamu ingin generasi muda keluarga Kin kita semakin kuat, bersambung,